Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Wana Arta Karera dengan NIM 2202335 dari lokal 22S04, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana keadaan ekonomi dan dunia bisnis di masa endemi COVID-19 di Istanbul, Turki. Masa endemi COVID-19 di negara Istanbul, Turki. Turki memulai proses normalisasi pada 1 Juni. Pemerintah Turki memutuskan untuk melonggarkan pembatasan terkait antisipasi penyebaran COVID-19. Turki akan tetap melanjutkan proses normalisasi melalui langkah-langkah antisipasi tingkat tinggi untuk melindungi kesehatan masyarakat. Penerbangan domestik dilanjutkan setelah sebelumnya diberhentikan sementara selama berbulan-bulan dengan penerbangan pertama dari Istanbul ke kota-kota besar di Provinsi Ankara, Izmir, Antalya, dan Trabzon. Setelah pembatasan keluar masuk di 15 provinsi dicabut pada tengah malam 31 Mei, perusahaan bus menambahkan perjalanan tambahan dikarenakan banyak orang memasuki terminal bus. Restoran, kafe, toko kue, dan tempat yang serupa kembali dibuka dengan aturan menerima sejumlah pelanggan yang memakai masker serta aturan meja akan ditentukan dengan mempertimbangkan jarak sosial. Taman nasional, tempat piknik dan rekreasi, hiking dan memancing, serta pantai akan dibuka kembali. Sedangkan memanggang daging di luar ruangan akan tetap dibatasi. Pusat dan fasilitas olahraga dibuka kembali dengan aturan jumlah orang akan dibatasi dengan 1 orang per 6 meter persegi. Pegawai negeri yang cuti administratif akan kembali bekerja di kantor. Parlemen Turki akan melanjutkan kembali kegiatan dan mulai bekerja di bawah new normal. Termasuk akibat corona, lira Turki jatuh terendah dalam sejarah. Mata uang Turki jatuh lebih jauh pada hari Jumat dan mencapai rekor terendah sepanjang sejarah akibat pandemi. Lira turun sekitar 19% dibandingkan mata uang AS sejak awal tahun. Angka itu tampak dalam perdagangan sekitar 7,17 pada Jumat sore. Penurunan tersebut dipicu oleh inflasi yang tinggi, defisit neraca berjalan yang besar dan dorongan pemerintah Turki untuk memberikan kredit murah guna mendorong ekonomi yang sudah rapuh akibat pandemi COVID-19 yang melanda. Turki mengharapkan adanya masukan mata uang asing melalui ekspor dan pendapatan pariwisata. Namun pandemi telah merusak industri pariwisata dan mengganggu perdagangan global. Pandemi COVID-19 juga berpengaruh terhadap pariwisata. Pendapatan pariwisata Turki mencapai 40 miliar dolar dengan jumlah wisatawan mencapai 40 juta orang per tahun. Namun Turki akan mengalami masa-masa sulit dengan sumber pendapatan utamanya dikarenakan pandemi COVID-19. Larangan perjalanan yang dikeluarkan oleh pemerintah Cina mengakibatkan pembatalan pemesanan tur pada bulan Februari. Pemesanan sekitar 30.000 wisatawan Tiongkok telah dibatalkan akibat pembatasan perjalanan. Penjualan di agen perjalanan menurun 50% dan pembatasan perjalanan akan meningkatkan angka penurunan menjadi 100%. Keadaan ini menyebabkan hilangnya pendapatan sebesar 30 dolar juta pada bulan Februari. Pandemi COVID-19 mengakibatkan wisatawan yang datang ke Turki menjadi merosot. Sektor-sektor pendukung pariwisata yaitu restoran, hotel, hingga pengusaha retail juga terdampak akibat pandemi COVID-19. Keuntungan hotel mengalami penurunan hingga 40%, sehingga berdampak pada operasional hotel dan mengancam kelangsungan bisnisnya. Turunnya pengunjung asing juga berpengaruh terhadap pendapatan rumah makan atau restoran yang langganannya lebih dominan adalah para pengunjung dari luar negeri. Sektor pariwisata Turki merupakan salah satu sektor yang terpukul paling keras pada masa pandemi COVID-19. Berdasarkan data yang dikeluarkan, pada bulan April 2020 dilaporkan bahwa pendapatan pariwisata Turki pada kuartal pertama tahun 2020 dibandingkan dengan kuartal yang sama pada tahun sebelumnya, melihat pengurangan sebesar 11,4% atau setara dengan 4,1 miliar USD. Sekian hasil reaksi saya terhadap keadaan ekonomi dan dunia bisnis
di masa endemi COVID-19 pada negara Turki. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata dan kurang, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.